Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita harus membersihkan giginya dulu. Nah, giginya ini kita bersihkan dengan tangan kiri. Jangan lupa pakai sarung tangan. Giginya dibersihkan. Setelah itu juga kuku-kukunya ini dibersihkan. Kuku-kukunya dibersihkan. Kalau bisa pakai alat yang lembut apa aja. Itu kayak busa bekas yang rokok itu, tapi yang masih baru. Juga tangan kanan semuanya sama dibersihkan. Jangan lupa ini auratnya tetap ditutup, kakinya pun sama. Setelah itu, setelah dibersihkan ini semua, maka diangkat lalu ininya di perutnya ini diurut-urut. Perutnya ini diurut-urut gitu ya, bawah terus. Kalau yang kanan, yang kiri, maka ininya kakinya diangkat ke sini. Dengan perlahan-lahan diurut. Juga sebelah kanan pun sama, diurut dengan perlahan-lahan dan perlahan sampai keluar kotoran. Nah, setelah itu maka kaki ini diangkat ke atas, dimiringkan dan dicuci kotorannya tadi. Begitupun sebelah kanan sama dicuci. Nah, setelah itu maka dikasih air semuanya. Kalau sudah bersih dikasih air semuanya. Setelah dikasih air baru dikasih sabun. Kita cuci, bersihkan. Tujuannya supaya wangi, supaya menghilangkan kotoran. Setelah itu kasih sampo juga. Setelah dikasih sampo, setelah bersih semuanya maka disiram lagi dengan air. Siram lagi. Kalau pas muka ini diusahakan dimiringkan. Tujuan ditutup telinganya supaya air tidak masuk ke mulutnya. Begitupun sebelah sini sama seperti itu. Semuanya udah dikasih air, udah bersih semuanya, maka jenazah diwudukan. Di wudunya kita mau sholat, diwudukan seperti biasa. Cuci tangannya seperti kita mau sholat saja. Seperti itu. Kita mau sholat dan niatkan bahwa niat kita mewudukan jenazah. Niatnya sholat seperti wudhu biasa saja, seperti wudhu kita mau sholat. Nah, setelah diwudukan maka ini jenazah setelah bersih, setelah berwudu, maka dikasih air bidara. Setelah dikasih air bidara maka dikasih kapur barus. Ujungnya dikasih air barus. Maka setelah ini semuanya udah dikasih daun bidara dan kapur barus, berarti selesai lah. Maka tinggal dilap pakai lap khusus ya, pakai lap kering. Semuanya dilap. Nah, setelah semuanya beres, setelah semuanya dilap, ini boleh diangkat. Ininya kainnya kalau yang asli itu harusnya diganti gitu ya, kainnya baru diangkat untuk disolatkan. Demikian memandikan jenazah. Yaitu cara mengapani jenazah. Jadi untuk laki-laki 3 lembar dan untuk perempuan 5 lembar. Saya akan mempraktekkan untuk yang laki-laki. Jadi yang pertama, simpan di sebelah kanan, itu agak melonjak ke sebelah kanan, dan yang kedua sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang ketiga tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Maka untuk mayatnya ini disimpan di tengah ini. Dan diusahakan karena ini tertutup, sudah ini aurat ya, jadi kita ini contohnya pakai kain lah. Pakai kain dulu, tidak boleh langsung dibuka. Ini pakai kain dulu. Maka setelah itu jangan lupa ini si mayat ininya juga diikat
tangannya diikat, tangannya juga diikat ya. Ikatnya ikat yang bisa ditarik lagi gitu. Jadi ikatnya bukan ikat yang lepas ya untuk yang keduanya. Ini diikat. Dan adapun tapi kalau misalnya dia masih kain ihram ini tidak boleh ditutup. Tapi kalau nggak pakai bukan sedang ihram maka boleh ditutup. Dan adapun kakinya juga ditutup. Kalau ini diusahakan jempolnya yang ditutup ininya. Tapi kalau ininya pun tidak jadi masalah. Ini diikat. Ininya diikat. Diikat. Setelah itu maka ini yang kanan nih mas, nah ini terus yang kiri juga. Nah setelah tertutup maka kain yang ini diambil ya, kain yang tadi itu diambil, ini kain yang tadi diambil. Nah, ini sudah tertutup, sudah tidak aurat lagi. Misalkan ini lebih panjang. Lalu selanjutnya yang kanan ini tetap terbuka. Ada takutnya nanti ada yang melihat saudaranya. Nah ini pun sama. Kalau yang terakhir itu disamakan. Terakhir itu disamakan. Ini disamakan lalu digulung. Terakhir itu disamakan digulung. Ini ya. Gulung. Ininya masih harus tetap terbuka karena takutnya masih ada saudaranya akan melihat. Tetapi kalau misalnya dia sudah semuanya sudah sepakat untuk ditutup saja dirapat ya, maka tutup saja rapat. Tetapi kalau misalkan bakal ada saudaranya yang belum datang, takjiah belum melihat, ya sebaiknya ini dibuka terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya udah semuanya saudaranya udah pada melihat semuanya dan tidak akan ada yang melihat lagi, sudah langsung saja diikat. Ini. Dan untuk mengikatnya, ikatan yang ini harus lebih panjang ke yang sebelah kanan. Supaya apa nanti, karena ini si mayat ini nanti dia akan ketika dikuburkan akan menghadap ke kiblat gitu. Jadi ikatannya di sini dan ikatannya tidak boleh, ikatannya itu tidak boleh kuat ya. Ikatannya yang nanti bisa untuk tinggal ditarik lagi karena ini nanti bakal dibuka ketika dikubur, dari kubur nanti ya. Terlebih dahulu seperti ini. Ini dari ujungnya dan ini pas perut ya, ini pas perut, ini dada, ini dada. Ini dengkul, ini dengkul, dan ini ujung kaki. Jadi diikatnya sejajar sebelah sini, jangan di tengah, nanti susah pas bukanya. Jadi maka setelah ini berarti ini sudah siap. Ini sudah siap, tinggal kita menyolatkannya saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan yaitu sholat jenazah, praktek sholat jenazah. Jadi kalau untuk laki-laki di
bagian kepala kita lurusnya. Kalau misalnya bagian perempuan maka harus pas dengan rahimnya. Nah itu atau pusar. Tapi kalau misalkan niatnya usoli ala hadal mayyiti, itu kalau hadihil mayyitati kalau perempuan, tapi kalau laki-laki hadal mayyiti gitu. Jadi niat saya mensolatkan jenazah ini karena Allah Ta'ala, hanya beda domirnya aja. Kalau perempuan mayyitati, kalau hadihil mayyitati, kalau laki-laki hadal mayyiti gitu. Lalu yang ke selanjutnya yaitu dengan takbir. Takbir Allahu Akbar, terus baca surat Al-Fatihah. Yang setelah membaca surat Al-Fatihah membaca sholawat. Setelah sholawat mendoakan untuk mayat ini, yaitu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi kalau untuk perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Dan kalau dipanjangkan wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah wa ghsilha bil ma'i wasal wal barad mana fi min al hayati kama yanqus sabqa min danas. Nah itu untuk perempuan tinggal diganti domirnya menjadi ha, tapi kalau untuk laki-laki tetap hi. Dan ada pun yang selanjutnya yang keempat yaitu doa untuk kita. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa sibil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu wa malaikatihi. Kita praktekannya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ighsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqi min al khataya kama yunqasu al abyad min al danas wa abdilhu daran khairan min dari wa alan khairan min ahlihi وزوجا خيرا من زوجي وقي فتنة القبر وعذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullah. Demikianlah cara mensolatkan jenazah.